kita berziarah ke makam-makam wali, terutama wali-wali di Jawa. Nah, ini sangat menarik bagi saya, karena dengan berziarah ke makam wali, maka akan mendapatkan kejelasan apa yang kita cari. Tidak lama kita mempersiapkan untuk napak tilas. Yang pertama sekali saya kunjungi adalah Sunan Kudus. Dengan persiapan yang ada, pergi ke Semarang atau Demak waktu itu, bahwasanya pergi ke Sunan Kudus untuk melihat atau berziarah, mengirim Al-Fatihah atau selawat di tempat makam beliau. Jadi kita tidak meminta apapun, tetapi kita mengirim doa untuk panjenengane Kanjeng Sunan Kudus, karena saya percaya bahwa Sunan Kudus adalah nama dari asli Sunan Kudus itu sendiri Syekh Jafar Shodiq. Syekh Jafar Shodiq itu adalah sebagai guru Sunan Kudus. Ayahnya bernama Raden Usman Haji. Ayahnya sendiri bergelar sebagai Sunan Ngudung. Jadi sebagai guru Sunan Kudus, ayahnya sendiri, dan berguru kepada Kiai Kelinsing. Apa yang didapat ketika saya berkunjung ke makam Sunan Kudus? Ketika saya sampai di tempatnya, tentulah sebagai tata cara adab untuk berkunjung atau berziarah, kita banyak membaca selawat, kemudian baca Al-Fatihah. Ya, ketika itu sebagaimana yang dapat bisa dibaca. Apakah Al-Ikhlas, apakah Al-Falaq, apakah An-Nas, itu adalah bacaan-bacaan yang kita sampaikan atau kita permohonkan agar mendapatkan hidayah. Kali ini di Sunan Kudus ini saya mendapatkan, artinya tidak disambut oleh beliau, tapi ketika saya berhadapan di makamnya, saya melihat sosok Sunan Kudus itu sendiri. Beliau adalah orang filsafat, beliau mengajarkan muridnya, dan beliau memberikan gambaran bahwasanya beliau juga menyampaikan atau mendakwah kepada murid-muridnya di sebuah meja di dalamnya. Dan ini adalah pandangan hati, sebagaimana saya ketika terbangnya jiwa ini atau hati ini ke Masjidil Haram, dan pada saat itu saya sudah terbuka hijab, sudah lumayan jelas, artinya boleh dikatakan pada saat itu hati bersih, karena salah satu daripada syarat untuk terbuka hijab, hati tidak terbelah, artinya bersih daripada segala kotoran atau halqoh, kotoran-kotoran yang di dalam hati. Kotoran itu sendiri mungkin berupa iri, kemudian dengki, hasut, itu sebagai penyakit hati yang mesti kita buang. Setelah dan sama-sama hadir di situ, maka saya membacakan surat Al-Fatihah untuk Kanjeng Sunan Kudus. Nah, ini nyata bahwasanya kedatangan kita ini memang disambut, cuman beliau sedang sibuk memberi pelajaran kepada muridnya. Nah, ini salah satu kesan yang saya didapati, dan pernah juga berkunjung ke daerah-daerah situ, dan saya pernah menanyakan juga kepada masyarakat di situ bahwasanya banyak sekali orang-orang yang mendoakan. Hanya saya berpikir, orang-orang yang datang ke makam itu, ke makam Sunan Kudus itu, kan mempunyai kehendak hajat yang berbeda-beda. Masing-masing punya niat yang berbeda. Yang pernah saya tanya mungkin untuk mendapatkan ketenteraman, kemudian bagi orang yang belum punya jodoh mungkin supaya dapat jodoh. Nah, hal-hal ini yang saya tolak dari hati saya. Kenapa kita mesti meminta di tempat seperti ini? Karena beliau ini sudah wafat, sehingga tidaklah masuk akal kalau kita meminta doa kepada yang wafat. Kalau kita membaca Yasin atau membaca yang lainnya, bolehlah, ini tidak dilarang. Artinya bahwasanya kita membacakan ayat-ayat itu agar kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita, dan setelah mendapat pahala diberikan kepada ahli kubur, yaitu Kanjeng Sunan Kudus. Setelah beberapa lama bergeser lagi napak tilas saya dalam perjalanannya, yaitu ke Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo itu sendiri nama aslinya adalah Raden Said. Beliau anak dari Adipati Tuban, Raden Sahur, makamnya di Demak. Di Sunan Kalijaga ini sedikit berbeda suasananya dengan di Sunan Kudus. Apa yang berbedanya? Belum sampai lagi di Gapura Kesunanan atau tempat makam, tempat berziarah, saya sudah disambut oleh beliau. Beliau menggunakan blangkon, kemudian baju Jawa itu yang garis-garis, dan kain sarung. Beliau di samping Gapura menyambut kedatangan saya waktu itu, dan nampak jelas sekali bahwasanya sebenarnya setiap kedatangan tamu atau orang-orang yang berziarah, maka beliau selalu menyambut di Gapura. Itu menjadi ciri khas daripada Sunan Kalijogo.
Setelah kita dipersilakan masuk, barulah saya di situ duduk bersimpu. Kemudian saya membacakan ayat-ayat yang seperti saya bacakan ketika ke Sunan Kudus. Sama, tidak ada bedanya. Karena semua itu yang paling afdol itu adalah Al-Fatihah. Jadi Al-Fatihah itu di samping surat Yasin, juga Al-Fatihah sangat penting. Disitulah banyak juga sebagaimana kejadian di Sunan Kudus, banyak terjadi juga hiasan atau di dalam hisinya seperti iring-iringan pengantin adat Jawa begitu. Jadi dengan gamelannya sangat merdu sekali. Pada siang itu saya menikmati betul bahwasanya Kanjeng Sunan Kalijaga ini sebenarnya orang adalah wali yang sangat disegani. Sunan Kalijaga, kalau kita dengar bahwa beliau adalah seorang ahli seni, sehingga beliau menciptakan yaitu gambar atau pewayangan. Sementara pewayangan itu sendiri adalah gambaran-gambaran manusia, gambaran manusia yang dilihat dari miring, dari sebelah. Makanya wayang itu karena miring, jadi penglihatan kita miring, sehingga wayang seperti itulah bentuknya dari kulit. Kemudian setelah Sunan Kalijaga, maka berdoalah saya di situ. Setelah berdoa dan setelah gambaran-gambaran tadi yang diperlihatkan Kanjeng Sunan Kalijaga, saya sangat takjub dari apa-apa yang saya diperlihatkan, dan Allah memperlihatkan bahwasanya begitulah orang-orang yang selalu menjaga diri, menjaga hati agar selalu suci, seperti digambarkan Sunan Kudus, Sunan Kalijaga. Dan kita juga seharusnya sebagai manusia ini yang memang dalam diri kita ini masih perlu dibersihkan, bertanya kira-kira amalan-amalan apa saja yang dapat mensucikan hati dan yang biasa dilakukan oleh para wali-wali itu sendiri. Dan ini bisa menjadi gambaran kepada diri kita agar kita memegang ajaran-ajaran selain daripada mursyid. Saya berlanjut napak tilas ke Sunan Muria. Jadi Sunan Muria ini nama aslinya Umar Said, putra dari Kanjeng Sunan Kalijaga dengan Dewi Roro Putri Syekh Maulana Ishaq di Aceh. Dan Sunan Muria ini mempunyai letak di daerah Pati, Pegunungan Muria namanya. Jadi beliau ada makamnya di Gunung Muria, dan saya langsung menuju ke Sunan Muria dengan susah payah karena kita harus menaiki gunung, dan disitulah saya mendapatkannya berada di puncak Gunung Muria, dan di tempat itulah saya banyak melihat peninggalan-peninggalan daripada Sunan Muria berupa sumur yang tidak pernah kering. Kemudian sampailah di makam, dan saya di situ duduk, dan saya tidak disambut oleh seperti Sunan Kalijaga, tetapi saya mendapatkan ada kekuatan yang supranatural, energi yang menurut saya itu sangat besar. Jadi Sunan Muria ini mempunyai karomah berbeda daripada sunan-sunan yang lain, dan di situ saya hanya mendapati karomah yang sangat terasa dalam hati saya, dan detak hati itu tidak sama dengan sunan-sunan lain. Nah, ini menandakan bahwa Sunan Muria ini mempunyai kekuatan yang beda daripada sunan lain, karena menurut cerita kononnya bahwasanya beliau adalah pencipta lagu daripada lagu Jawa, yaitu Sinom dan Kinanti. Dan Sunan Muria ini mempunyai pendirian atau mempunyai cara berdakwah kepada masyarakat namanya Topongeli. Topongeli itu sendiri artinya berdiam tetapi sambil melebur diri, ngeli namanya. Agar punya prinsip itu agar masyarakat mudah masuk ke dalam agama Islam. Nah, inilah salah satu daripada kehebatan Sunan Muria. Kemudian beberapa sunan-sunan yang lainnya, antara lain salah satunya lagi adalah Sunan Gunung Jati. Ada beberapa yang saya diperlihatkan Allah kepada saya pada saat itu, hanya diperlihatkan namun tidak ada wejangan. Kemudian beda dengan Sunan Gunung Jati, yaitu Syekh Syarif Hidayatullah di Cirebon. Kalau Sunan Gunung Jati itu adalah turunan Rasulullah yang ke-22 menurut informasinya, yang ibunya bernama Ratu Roro Santang atau Saripah Muadim. Beliau punya prinsip bahwasanya ada yang tertarik dalam diri saya untuk dijadikan panutan daripada Sunan Gunung Jati ini, yaitu beliau belum akan mati sebelum bertemu dengan Rasulullah, karena merasa anak cucunya masih aliran darah Rasulullah itu ada pada Sunan Gunung Jati atau Syekh
Syarif Hidayatullah ini. Kemudian didapatinya lah beliau sebagai guru. Sebagai guru adalah bukan kiai atau bukan para syekh-syekh yang lain, melainkan gurunya adalah Rasulullah itu sendiri. Dalam sebuah cerita antara anak Ibu Ratu Roro Santang berdialog dengan anaknya yang memang ingin bertemu dengan Rasulullah, walaupun pada saat itu sudah wafat Rasulullah. Walaupun Rasulullah sudah wafat, beliau ingin mencari di mana keberadaannya, karena beliau sepertinya berniat untuk dijadikan sebagai mursyid dan Rasul sebagai gurulah. Dari cerita ini saya mengambil kesimpulan bahwasanya beberapa wali songo yang sudah saya sampaikan tadi, Sunan Gunung Jati lah sepertinya yang dapat menjadi ikutan, karena beliau langsung bertemu dengan Rasulullah. Dan inilah titik awal bahwasanya sebenarnya kita bisa bertemu dengan Rasulullah ketika hidupnya. Nah, ini yang menjadi titik balik daripada perjuangan saya untuk mendapatkan sebuah kebenaran, karena alasannya bahwa pembinaan dan bimbingan Rasulullah itu selama-lamanya akan hidup dan tidak mati. Walaupun Rasulullah sudah wafat, namun bimbingan itu tetap ada pada kita manusia ini. Kembali kepada cerita tadi bahwasanya mencari diri, sesungguhnya kenal diri, maka kenal pada Tuhannya. Kita berpikir bahwasanya diri yang mana, ini yang menjadi suatu jawaban. Ketika saya menanyakan diri yang mana kepada mursyid saya, kemudian saya juga menanyakan apa rahasia Baitullah. Beliau pernah bercerita dalam kondisi yang sedang rileks, berkumpul dengan para murid-muridnya. Syekh Ubaidillah Shalihin ini bercerita yang mengatakan bahwasanya walaupun dirinya sudah sunan, sudah syekh pada saat itu, namun surga neraka tidak bisa juga jaminan bagi beliau. Terkejut saya mendengar itu. Kenapa demikian? Bahwasanya memanglah menurut beliau surga itu dan neraka itu adalah Allah yang punya kuasa. Ini menjadi sebuah pertanyaan yang dalam bagi saya. Kemudian saya tanyakan kembali, apa rahasia Baitullah? Ternyata jawabannya juga Baitullah hanya dikatakan coba Anda cari sendiri. Nah, ini yang membuat saya itu tidak puas dengan masuk tarikat, karena beliau tidak bisa menjelaskan apa rahasia Baitullah, kemudian apa rahasia diri. Dan saya menemukan dari pendirian Kanjeng Sunan Gunung Jati di Cirebon, maka saya harus mempunyai pendirian juga sama dengan beliau, yaitu apapun keadaannya kita mesti kenal kepada Rasul itu sendiri. Karena di dalam kita berzikir, mengucap, mengingat bahwasanya kita mengucap itu tidak sembarang mengucap. Kalau kita mengatakan Allah, maka kita harus tahu benda yang ada di dalamnya. Keterangan di dalam Al-Quran, keterangan ada di kitab, tapi benda yang diterangkan tidak ada yang di kitab. Kita harus mencari benda yang diterangkan itu ada di mana. Kenapa saya itu berkeras ingin bertemu dengan Rasul? Man abda al asma dulma mana faqad kafaro. Artinya, ya, barang siapa yang menyebut nama kemudian tanpa tahu yang punya nama, sesungguhnya kafir. Ini hadis ini sahih. Artinya, bagaimana kita mau bertemu dengan yang punya nama kalau kita tidak ada berusaha? Muhammad Rasulullah seperti dikatakan Sunan Gunung Jati, benda keterangannya ada di Al-Quran, bendanya tidak di Al-Quran. Keterangannya ada di kitab Al-Quran, benda yang diterangkan tidak ada di. Hendaknya kalau kita ingin mengaji, keterangan diterangkan, kemudian sebagai oleh-oleh kita pulang, tentu mendapatinya bendanya. Karena sesuai dengan para aulia dan anbiya, beliau menyampaikan di atas benda. Beliau menerangkan di atas benda yang disampaikan. Ini menjadi suatu pertanyaan yang harus dijawab bagi semua umat manusia. Jadi kita ini tidak boleh tinggal diam bahwasanya mencari Tuhan itu benar adanya. Jangan menjadi artinya sebuah pertanyaan yang berlarut, karena kita ini harus selalu mencari hingga didapatinya apa yang dicari di dalam hati kita. Karena tadi bahwasanya siapa yang kenal dirinya maka akan kenal Tuhannya. Hanya dengan cara itulah kita mendapatinya petunjuk. Sampai di sini kesimpulan bahwa tarekoh ini adalah jalan menuju dengan syariat, dan itu pun kita tidak bisa menjamin ketegasan atau kejelasan bahwa kita bertemu dengan Tuhannya kala kita masih hidup.
yang seyogianya kita bertemu dengan Tuhannya ketika kita masih hidup. Dan ini adalah tuntutan yang wajib kita penuhi di dalam diri kita, agar di dalam diri kita tidak menjadi bimbang, tidak menjadi ragu, kemudian kita menjadi orang yang pilihan dan sesuai dengan tujuan kita. Inna akromahum indallahi atqakum. Bahwasanya semulia-mulia manusia itu adalah yang dekat dengan takwa. Tentunya takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian ini mungkin kurang pada tepatnya, dan saya mengharapkan saran dan kritik dari Anda semua. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.